Halo, perkenalkan saya Rizky Anwar Kristianto. Ada tiga kata yang menggambarkan diri saya, adalah adaptif, critical thinker, dan good time management. Saya adalah mahasiswa aktif di program studi Sains Data Universitas Negeri Surabaya. Selama masa perkuliahan, saya aktif terlibat dalam organisasi kemahasiswaan dan aksi sosial. Pengalaman ini telah membantu saya mengasah kemampuan saya di bidang komunikasi, kolaborasi tim, dan manajemen proyek. Saya menyadari bahwa salah satu kekurangan yang ada dalam diri saya adalah terkadang saya terlalu fokus pada detail teknis sehingga berisiko kehilangan gambaran besar. Untuk mengatasinya, saya membiasakan diri untuk memulai setiap proyek dengan pendekatan top-down dan rutin melakukan sesi sinkronisasi dengan tim untuk memastikan visi kami tetap selaras. Motivasi saya mengikuti Leadership Telkom lebih dari sekedar mencari pengalaman. Saya melihat Telkom sebagai pusat inovasi teknologi di Indonesia, dan karena itu saya hadir untuk menjawab sebuah panggilan kolaborasi. Panggilan untuk menerapkan keahlian saya pada tantangan berskala nyata dan tumbuh bersama para praktisi terbaik di industri. Saya memilih posisi AI Engineer karena inilah cara saya menjawab panggilan tersebut. Dengan latar belakang dan pengalaman praktis saya yang merancang dan mendeploy sistem machine learning, saya berkomitmen penuh untuk mengaplikasikan seluruh kemampuan dan semangat belajar saya untuk menjadi bagian dari kolaborasi ini. Saat ini fokus utama saya adalah persiapan karir. Saya percaya bahwa kesiapan terbaik datang dari pengalaman praktis. Oleh karena itu, saya secara aktif mendedikasikan waktu untuk mengerjakan proyek-proyek yang kompleks, yang tidak hanya mengasah kemampuan teknis, tetapi juga membentuk pola pikir saya sebagai seorang problem solver. Proyek yang sangat menarik bagi saya adalah final project di studi independen Bangkit Academy. Proyek kelompok saya berfokus pada pengembangan platform mobile app bernama EnviewBot. Sebagai lead product manager, saya membimbing tim dan mengembangkan solusi untuk mengestimasi jejak karbon pada makanan yang bertujuan untuk memberikan edukasi terhadap yang kita makan berdampak pada lingkungan. Dalam tim multidisiplin, tahapannya tidak dimulai dari code, tetapi dari sebuah pertanyaan. Bagaimana kita bisa membuat isu sebesar perubahan iklim menjadi terasa personal dan relevan bagi setiap orang. Dari sana, kami melakukan brainstorming untuk mengidentifikasi permasalahan utama, setelah itu merancang solusi dan eksekusi. Fokus saya di tim machine learning adalah melakukan fine-tune model execution CNN, hingga berhasil mencapai akurasi klasifikasi 91%. Lalu mendeploy model tersebut menggunakan Vertex AI dan Cloudrun agar dapat diakses secara real-time. Kendala terbesar yang kami hadapi bukanlah teknis, tetapi pada manusianya. Menyatukan tiga tim dengan cara berpikir yang berbeda-beda di tengah keterbatasan waktu dan benturan jadwal adalah tantangan kepemimpinan yang sesungguhnya. Miskomunikasi sempat terjadi dan progres sempat tidak sinkron. Saya mempercayai bahwa memimpin tim bukan hanya soal memberikan instruksi, tapi soal menyatukan arah pikir dan tujuan. Karena itu, saya menerapkan pendekatan Communication Centered Leadership, kepemimpinan yang berpusat pada komunikasi. Alih-alih hanya menyusun daftar tugas, saya menyusun kesepahaman. Saya memastikan setiap instruksi yang diberikan terikat pada satu visi yang jelas dan disepakati bersama. Hasilnya, proyek kami tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga dipresentasikan di hadapan reviewer Google Indonesia dan dianugerahi sebagai Best Presenting Team. Jika direfleksikan sebentar, ini menjadi sebuah pengingat bahwa inovasi terbaik lahir dari kolaborasi yang utuh. Lalu, proyek menarik berikutnya adalah ketika saya magang di PT Icon Plus. Dalam proyek ini, peran utama saya adalah sebagai lead project untuk mengembangkan sistem autonomous AI agent yang bertujuan untuk menyederhanakan berbagai proses bisnis internal perusahaan. Pengerjaan dimulai dari analisis kebutuhan proses bisnis, kemudian merancang arsitektur AI agent. Setelah itu, saya fokus pada pengembangan dan memanfaatkan teknologi Langgraph untuk membangun alur kerja yang logis dan reflektif bagi AI. Tantangan terbesar yang saya hadapi ada dua. Pertama, menjaga agar jawaban yang dihasilkan oleh AI tetap konsisten dan akurat. Kedua, menjamin kerahasiaan data sensitif perusahaan. Untuk mengatasi ini, saya merancang sebuah solusi yang saya sebut Internal Evaluation Loop. Ini pada dasarnya adalah sebuah kerangka kerja di mana AI agent dapat merefleksikan dan mengevaluasi jawabannya sendiri sebelum menampilkan sebagai jawaban final. Selain itu, kerahasiaan data, saya menerapkan strategi on-premise deployment yang ketat, di mana seluruh proses reasoning dan pengolahan data dijalankan sepenuhnya di server lokal perusahaan. Dan hasilnya sangat memuaskan. Pendekatan ini berhasil meningkatkan konsistensi output dari AI agent hingga 40%.
Proyek ini membuktikan bahwa AI dapat dirancang untuk menjadi mitra kerja yang dapat dipercaya dalam lingkungan korporasi. Keberhasilan dalam mengembangkan AI agent ini membuat saya semakin yakin bahwa menjadi bagian dari Digistar Intertelkom adalah langkah strategis yang tepat untuk dapat membuka potensi-potensi dalam diri saya dan berkontribusi pada inovasi teknologi di Telkom. Selain pengalaman tersebut, saya juga menguasai berbagai tools yang mendukung peran saya sebagai AI engineer dengan tingkat kemampuan sebagai berikut. Dengan pengalaman yang telah saya bangun, keterampilan yang terus saya asah, dan motivasi yang kuat untuk berkembang, saya yakin dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam program Digistar Intertelkom sebagai AI Engineer. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan.